Pada tanggal 12 September 2022, Panitia Pelaksana Arema FC mengirimkan surat kepada Polres Malang terkait permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC versus Persibaya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun Polres meminta panitia mengubah jadwal menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat karena pertimbangan faktor keamanan. Namun ini ditolak PT Liga Indonesia Baru karena alasan masalah penayangan siaran langsung hingga kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Polres menyiapkan 2034 personal dari awal rencana 1073 dan hanya supporter Aremania yang diperbolehkan hadir. Laga Arema FC versus Persibaya berjalan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persibaya. Supporter kemudian masuk ke lapangan usai laga hingga aparat melakukan pengamanan mengerahkan 4 unit barakuda untuk ofisial dan pemain Persibaya. Evakuasi berjalan lancar hampir sejam karena sempat ada penghadangan dari massa. Namun evakuasi yang dipimpin Kapolres Malang berjalan dengan lancar. Sementara di dalam stadion semakin banyak penonton yang masuk ke lapangan sehingga anggota pengamanan mengerahkan kekuatan dengan perlengkapan penuh, termasuk untuk mengamankan penjaga gawang Arema FC, Adilson Maringa. Untuk mencegah semakin banyak penonton yang turun ke lapangan, beberapa personal menembak gas air mata. Terdapat 11 personal menembak gas air mata ke tribun selatan dengan 7 tembakan, tribun utara 1 tembakan, dan 3 tembakan ke lapangan. Inilah yang membuat para penonton, terutama di tribun, panik, kemudian berusaha meninggalkan arena. Berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan dan Keselamatan PSSI, steward seharusnya berada di tempat, namun saat itu tidak berada di pintu. Kemudian, ada besi melintang sehingga menghambat penonton dalam jumlah banyak melewati pintu. Pada akhirnya, penonton berdesak-desakan di pintu selama hampir 20 menit. Dari situlah muncul banyak korban mengalami patah tulang, trauma, kepala retak, dan sebagian meninggal karena asfeksia. Berdasarkan hasil olah TKP dan pendalaman, PT Liga Indonesia Baru ternyata tidak melakukan verifikasi terhadap stadion yang dipakai. Namun PT Liga Indonesia Baru menggunakan hasil verifikasi pada tahun 2020. Kemudian, panitia pelaksana Arema FC juga tidak menyiapkan rencana darurat hingga menjual tiket yang seharusnya hanya 38.000 tetapi dijual 42.000. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 6 tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang setelah laga Arema FC versus Persibaya Surabaya pada 1-2 Oktober lalu. Bagaimana kita tahu bahwa dalam tragedi Kanjuruhan tersebut itu banyak memakan korban, baik itu korban luka-luka maupun korban jiwa. Nah, kenapa bisa terjadi tragedi seperti ini? Mungkin karena adanya pengamanan yang kurang ketat atau pengamanan yang kurang efisien. Biasanya dalam suatu event seperti itu ada yang namanya itu Code Safety Management. Kenapa Code Safety Management itu harus ada? Karena Code Safety Management ini merupakan lesson learned dari tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, Code Safety ini merupakan bagian dari K3 yang harus menjadi perhatian pemerintah setempat dalam memberikan izin untuk menyelenggarakan suatu event. Mungkin sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya, Code Management Plan ini harus ditunjukkan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan izin penyelenggaraan suatu event. Karena tanpa Code Management Plan ini, besar kemungkinan tragedi seperti itu akan terjadi.